tahapan perkembangan menurut teori kognitif yang dikemukakan oleh Jean Piaget. 1. Tahap sensori motor. Tahap ini merupakan tahap pertama. Tahap ini dimulai sejak lahir sampai usia 2 tahun. Pada tahap ini, bayi membangun suatu pemahaman tentang dunia dengan mengkoordinasikan pengalaman-pengalaman sensor seperti melihat dan mendengar dengan tindakan-tindakan fisik. Dengan berfungsinya alat-alat indera serta kemampuan-kemampuan melakukan gerak motorik dalam bentuk refleks ini, maka seorang bayi berada dalam keadaan siap untuk mengadakan hubungan dengan dunianya. 2. Tahap pemikiran pra-operasional. Tahap ini berada pada rentang usia antara 2-7 tahun. Pada tahap ini, anak mulai melukiskan dunia dengan kata-kata dan gambar-gambar atau simbol. Menurut Piaget, walaupun anak-anak prasekolah dapat secara simbolis melukiskan dunia, namun mereka masih belum mampu untuk melaksanakan operation atau operasi, yaitu tindakan mental yang diinternalisasikan yang memungkinkan anak-anak melakukan secara mental yang sebelumnya dilakukan secara fisik. Perbedaan tahap ini dengan tahap sebelumnya adalah kemampuan anak mempergunakan simbol. 3. Tahap operasi konkret. Tahap operasi konkret terjadi pada rentang usia 7-11 tahun. Pada tahap ini akan dapat berpikir secara logis mengenai peristiwa-peristiwa yang konkret dan mengklasifikasikan benda-benda ke dalam bentuk-bentuk yang berbeda. Kemampuan untuk mengklasifikasikan sesuatu sudah ada, tetapi belum bisa memecahkan problem-problem abstrak. Operasi konkret adalah tindakan mental yang bisa diberikan yang berkaitan dengan objek konkret nyata. 4. Tahap operasi berpikir formal. Tahap operasi formal adalah periode terakhir perkembangan kognitif. Dalam teori Piaget, tahap ini dimulai dialami anak dalam usia 11 tahun dan terus berlanjut sampai dewasa. Karakteristik tahap ini adalah diperolehnya kemampuan untuk berpikir secara abstrak, menalar secara logis, dan menarik kesimpulan dari informasi yang tersedia. Dalam tahapan ini, seseorang dapat memahami hal-hal seperti cinta, bukti logis, dan nilai. Implikasi teori Piaget dalam pembelajaran. Berkaitan dengan belajar, Piaget memberikan dua pengertian belajar, yaitu dalam arti sempit dan dalam arti luas. Belajar dalam arti sempit adalah belajar yang hanya menekankan perolehan informasi baru dan pertambahan. Contohnya, anak belajar nama ibu kota negara atau menghafalkan angka-angka. Belajar dalam arti luas yaitu belajar untuk memperoleh dan menemukan struktur pemikiran yang lebih umum yang dapat digunakan pada bermacam-macam situasi. Contoh, dalam menghafal ibu kota negara, seorang anak juga mengerti hubungan antara kota-kota itu dengan negaranya. Bagi Piaget, belajar selalu mengandung unsur pembentukan dan pemahaman. Adapun implikasinya terhadap proses belajar mengajar antara lain. Yang pertama, tekanan pada murid. Bagi Piaget, pengetahuan itu dibentuk sendiri oleh murid dalam berhadapan dengan lingkungan atau objek yang sedang dipelajarinya. Jadi di sini tekanan lebih pada murid yang lebih aktif dan bukan guru yang selalu aktif. Dalam kaitan ini, menjadi penting bagi guru untuk mengerti cara berpikir murid, pengalaman murid, dan bagaimana murid ini mendekati suatu persoalan. Selain itu, guru juga perlu menyediakan dan memberikan bahan sesuai dengan taraf perkembangan kognitif murid agar lebih berhasil membantu murid berpikir dan membentuk pengetahuan. Selanjutnya, metode belajar. Teori pengetahuan Piaget menekankan pentingnya kegiatan seorang murid yang aktif dalam mengkonstruksi pengetahuan. Hanya dengan keaktifannya mengolah bahan, bertanya secara aktif, dan mencerna bahan dengan kritis, murid akan dapat menguasai bahan dengan lebih baik. Oleh karena itu, kegiatan aktif dalam proses belajar perlu ditekankan. Bahkan, kegiatan murid secara pribadi dalam mengolah bahan, mengerjakan soal, membuat kesimpulan, dan merumuskan suatu rumusan dengan kata-kata sendiri
Itu adalah kegiatan yang sangat diperlukan agar murid sungguh membangun pengetahuannya. Selain itu, diskusi bersama teman juga sangat membantu penangkapan dan perkembangan pemikiran murid dalam belajar. Dengan catatan, semua murid ikut aktif dalam diskusi. Jadi bisa disimpulkan bahwa metode active learning yang perlu dipakai guru untuk proses belajar mengajar. Selain itu, penggunaan dari teori Piaget ini dapat digunakan dalam pembelajaran dengan cara pertama, gunakan pendekatan konstruktivis. Kedua, fasilitasi mereka untuk belajar. Ketiga, pertimbangan pengetahuan dan tingkat pemikiran anak. 4. Gunakan penilaian terus-menerus. 5. Tingkatkan kemampuan intelektual murid. 6. Jadikan ruang kelas menjadi eksplorasi dan penemuan. Teori nativisme. Nativisme berasal dari kata natus dan nativis. Aliran nativisme mempunyai pandangan bahwa segala sesuatu ditentukan oleh faktor-faktor yang dibawa sejak lahir. Jadi, perkembangan individu semata-mata ditentukan oleh dasar turunan. Para penganut aliran nativisme percaya bahwa bayi lahir sudah dengan pembawaan baik dan pembawaan buruk. Sebab itu, hasil akhir pendidikan ditentukan oleh pembawaan yang sudah dibawa sejak lahir. Pendidikan yang tidak sesuai dengan bakat tidak akan berguna untuk perkembangan anak dalam proses belajarnya. Bagi nativisme, lingkungan sekitar tidak membawa pengaruh terhadap perkembangan anak. Penganut pandangan ini menyatakan bahwa pembawaan buruk dan pembawaan baik tidak dapat dirubah dari kekuatan luar. Adapun faktor-faktor perkembangan manusia dalam teori nativisme. Yang pertama, faktor genetik, yaitu dari kedua orang tua yang mendorong adanya suatu bakat yang muncul dari dalam diri anak. Yang kedua, faktor kemampuan anak, yaitu faktor yang menjadikan seorang anak mengetahui potensi yang terdapat di dalam dirinya. Yang ketiga, faktor pertumbuhan anak, yaitu faktor yang mendorong anak mengetahui bakat dan minatnya. Jika pertumbuhan anak normal, maka dia akan bersikap energik, aktif, dan responsif terhadap kemampuan yang dimiliki. Namun sebaliknya, jika pertumbuhan anak tidak normal, maka ia tidak dapat mengenali bakat dan kemampuan yang ia miliki. Dengan ketiga faktor tersebut, dapat memunculkan beberapa tujuan dalam teori nativisme. Yang pertama, memunculkan bakat yang dimiliki. Yang kedua, menjadikan diri berkompetensi. Yang ketiga, mendorong dalam menentukan pilihan. Yang keempat, membantu mendorong untuk mengembangkan potensi dari dalam diri. Dan yang terakhir, mendorong mengenali bakat minat yang dimiliki. Tokoh-tokoh yang turut andil dalam mengembangkan teori nativisme yaitu yang pertama Immanuel Kant, yang kedua Arthur Schopenhauer, yang ketiga Noam Chomsky, yang keempat Gottfried Wilhelm Leibniz. Implikasi teori nativisme terhadap pendidikan atau pembelajaran yaitu kurang memberikan kemungkinan bagi pendidik dalam upaya mengubah kepribadian peserta didik. Nah, berdasarkan hal itu, peranan pendidikan atau sekolah sedikit sekali dapat dipertimbangkan untuk dapat mengubah perkembangan peserta didik. Teori interaksionisme. Teori interaksionisme merupakan cabang dari sosiologi yang secara khusus membahas mengenai cara seorang individu berperilaku dan membuat keputusan berdasarkan yang ditempati individu tersebut. Interaksi antar individu berkembang melalui simbol-simbol yang mereka ciptakan. Simbol-simbol ini meliputi gerak tubuh, antara lain suara atau vokal, gerakan fisik, ekspresi tubuh atau bahasa tubuh yang dilakukan dengan sadar. Ketika individu melakukan interaksi dengan individu lain secara sadar, maka interaksi ini disebut interaksi simbolik. Di dalam simbol-simbol yang dihasilkan oleh masyarakat mengandung makna yang bisa dimengerti oleh orang lain. Teori interaksionisme simbolik merupakan salah satu teori yang baru muncul setelah adanya teori aksi yang dipelopori oleh Max Weber.
teori interaksionisme simbolik dikemukakan oleh beberapa sosiologi untuk menentang teori behaviorisme radikal yang dipelopor oleh Weston. Para sosiologi tersebut adalah John Dewey, Carles Hutton Calley, George Herbert Mead, dan Herbert Blamar. Secara mendalam, teori ini dikemukakan oleh George Herbert Mead. 4 tahapan analisis tindakan menurut George Herbert Mead. Dalam menganalisis tindakan, pendekatan Mead hampir sama dengan pendekatan behavioris dan memusatkan perhatian pada rangsangan atau stimulus dan tanggapan atau respons. Seperti dikatakan Mead, kita membayangkan stimulus sebagai sebuah kesempatan atau peluang untuk bertindak, bukan sebagai paksaan atau perintah. Mead mengidentifikasi 4 basis dan tahap tindakan yang saling berhubungan. Berikut 4 tahapan pendekatan analisis tindakan tersebut. Yang pertama impuls, kedua persepsi, ketiga manipulasi, keempat konsumsi. Selanjutnya adalah implementasinya pada pendidikan. Keterampilan interaksi dalam proses belajar mengajar pada dasarnya merupakan kemampuan guru dalam menyampaikan materi pelajaran kepada siswa agar mudah dipahami sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai sesuai dengan apa yang telah dirumuskan. Dan untuk mencapai tujuan tersebut, guru harus terlebih dahulu menyiapkan bahan pelajaran yang akan disampaikan, metode yang akan digunakan, memilih media pengajaran yang tepat. Dengan begitu, pengajaran yang diperoleh akan cukup baik. Beberapa keterampilan yang diperlukan dalam mengaplikasikan prinsip-prinsip dalam belajar mengajar antara lain, yang pertama adalah keterampilan menjelaskan, selanjutnya keterampilan bertanya, selanjutnya keterampilan menggunakan variasi, dan yang keempat, keterampilan memberikan penguatan. Setelah itu ada tokoh-tokoh dari teori interaksionisme, yaitu yang pertama ada John Dewey, yang kedua ada Charles Hutton Calley, yang ketiga ada George Herbert Mead, dan yang keempat ada Herbert Blamar. Selanjutnya teori behavioristik. Pandangan behavioristik beranggapan bahwa bahasa merupakan masalah respon dan sebuah imitasi. Dan tokoh yang menganut behavioristik ini adalah Skinner dan Bandura. Mereka mengungkapkan bahwa berbicara dan memahami bahasa diperoleh melalui rangsangan lingkungan, yaitu tentang teori belajar yang disebut operant conditioning. Menurut para tokoh, yaitu Skinner yakin bahwa perilaku verbal adalah perilaku yang dikehendaki, adalah perilaku yang dikendalikan oleh akibatnya. Bila akibatnya itu hadiah atau sesuatu yang menyenangkan, maka perilaku ini akan terus dipertahankan. Kemampuan dan frekuensinya akan terus berkembang, namun sebaliknya akibatnya adalah hukuman, maka akan terjadi sebaliknya. Dan selanjutnya ada Bandura. Menurut Bandura, perkembangan bahasa dapat dikembangkan melalui tiruan atau imitasi dari orang lain. Implikasi mengenai teori behavioristik ini. Pandangan teori behavioristik telah cukup lama dianut oleh para guru. Namun, dari semua teori yang ada, teori Skinner yang paling besar pengaruhnya terhadap perkembangan teori belajar behavioristik. Program-program pembelajaran seperti teaching machine, pembelajaran berprogram, modul, dan program-program pembelajaran lain yang berpijak pada konsep hubungan stimulus-respon serta mementingkan faktor-faktor penguat. Reinforcement. Menurut teori behavioristik, belajar merupakan suatu proses perubahan tingkah laku sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan respon. Dengan kata lain, belajar merupakan bentuk
perubahan yang di awal dialami siswa dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil dari interaksi stimulus dan respon. Seseorang dianggap telah belajar apabila ia bisa menunjukkan perubahan tingkah lakunya. Nah, contohnya seorang anak mampu berhitung, penjumlahan dan pengurangan meskipun dia belajar dengan giat, tetapi dia masih belum bisa mempraktikkan penjumlahannya. Maka ia belum bisa dikatakan belajar karena belum menunjukkan perubahan tingkah laku sebagai hasil dari belajar. Pragmatik adalah cabang ilmu yang mempelajari dan mengkaji makna yang disampaikan oleh penutur atau penulis dan ditafsirkan oleh pembaca atau pendengar dengan melihat kondisi dan situasi konteks penyampaiannya. Pragmatik merupakan bidang kajian yang relatif belum lama atau masih muda kemunculannya. Morris mengungkapkan sebuah pemikirannya tentang ilmu semiotik yang membagi menjadi 3 macam bidang kajian, yaitu sintaksis, semantik, dan pragmatik. Pemikirannya tentang ketiga hal itu merupakan cikal bakal munculnya kajian ilmu pragmatik. Pragmatik muncul di Eropa pada tahun 1940-an dan berkembang di Amerika sejak tahun 1970-an. Morris dianggap sebagai peletak tonggaknya lewat pandangannya tentang semiotik. Ia membagi ilmu dan tanda itu menjadi 3 cabang, yaitu sintaksis, semantik, dan pragmatik. Kemudian Halliday yang berusaha mengembangkan teori sosial mengenai bahasa yang memandang bahasa sebagai fenomena sosial. Gagasan penting lainnya adalah tentang tindak, lokusi, ilokusi, perlokusi, dan daya ilokusi tuturan. Pengertian pragmatik sendiri dikemukakan oleh Sudrajat, yaitu menelaah hubungan tindak bahasa dengan konteks tempat, waktu, keadaan pemakaiannya, dan hubungan makna dengan aneka situasi. Ujaran pragmatik merupakan telaah mengenai kondisi-kondisi umum menggunakan komunikasi.